Halo, ketemu lagi dengan saya Patrick dari PT Tanindo Anugrah Nusantara. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai desain ruangan pabrik air minum kemasan. Hal ini harus diketahui oleh para pelaku usaha pada saat mereka mau membuat pabrik, mendesain pabrik. Ini perlu untuk diketahui supaya pada saat nanti adanya audit oleh SNI BP POM itu tidak ada masalah-masalah lagi ke depannya. Karena desain pabrik yang nggak sesuai, desain pabrik yang nggak baik itu nanti akan menjadi masalah, izin-izin akan lebih sulit keluar, bahkan bisa tidak keluar karena desain-desain tidak sesuai dan tidak higienis. Baik, kita akan masuk ke dalam poin-poinnya. Desain ruangan pabrik air minum kemasan. Desain ruangan pabrik air minum kemasan merupakan hal yang sangat penting. Jika kita salah merancang DNA dari pabrik atau tata ruang untuk pabrik kita, maka dipastikan izin edar itu tidak akan bisa didapatkan. Makanya harus dipastikan kalau desain-desain yang kita buat, flow-flow prosesnya, bagaimana ruang sterilnya dan semuanya itu harus sesuai dengan standar. Dan di sini kita mengacu pada standar SNI dan BP POM. Selanjutnya, beberapa hal yang diatur terkait desain pabrik MDK. Yang pertama itu adalah tata letak mesin. Yang kedua proses sanitasi. Yang ketiga adalah flow keluar masuk operator. Yang keempat itu adalah proses quality control. Yang kelima itu adalah proses pencatatan. Yang keenam adalah keluar masuknya produk. Saya coba jelaskan dulu dari yang pertama, tata letak mesin. Tentunya tata letak mesin harus diperhatikan benar. Tata letak mesin yang benar, harus inline, harus langsung terkait, terkoneksi satu dengan yang lainnya. Pada saat mesin-mesin itu terkoneksi, inline, otomatis efisiensi, otomatis higienitas juga akan lebih baik dibanding mesin-mesin yang terpisah satu sama lain. Contoh, pada saat kita membuat botol blowing, ruangan blowing itu kita taruh di ujung, di bagian gedung yang di ujung, sedangkan fillingnya adalah di ujung sebelah kiri, blowing ujung sebelah kanan. Pada saat kita memblow, otomatis botol itu kita harus bawa melewati beberapa ruangan untuk masuk ke dalam ruang filling, dan itu yang tidak baik. Karena pada proses selesai blowing itu tidak masukkan langsung ke filling, itu melewati beberapa proses, itu melewati beberapa ruangan, maka akan ada potensi terjadinya kontaminasi silang. Jadi tata letak mesin itu juga harus diperhatikan dengan baik. Mesin ini diletakkan di ruangan ini, mesin filling diletakkan di ruang steril, mesin tertentu itu bisa diletakkan di ruang semi steril atau bagaimana, itu semua akan di audit oleh SNI dan BP POM. Yang kedua adalah proses sanitasi. Proses sanitasi itu adalah proses pembersihan, baik itu adalah pembersihan ruangan maupun pembersihan mesin. Makanya dipastikan kalau misalnya memang pabrik kita desain-desainnya sudah dipersiapkan untuk memudahkan semua proses sanitasi, dari mulai pembersihan mesin, pembersihan dari ruangan, pembuangan air, air tidak akan tergenang, itu semua harus dipastikan. Yang ketiga adalah flow keluar masuknya operator. Di sini ada mengatur mengenai bagaimana orang keluar masuk, dari mulai dia masuk dari luar, masuk ke dalam pabrik, dia harus bagaimana, harus ke loker, cuci tangan, cuci kaki. Setelah itu harus, sebelum dia masuk ke ruang filling, itu ada operator kelas 2 yang dimana mereka tuh harus melakukan proses sterilisasi yang lebih mendalam dibanding operator-operator yang sekedar hanya untuk packing. Nah, di sini operator-operator kelas 2 itu ya mereka harus mungkin memakai jas lab, sudah memakai head cap, memakai masker, melakukan sanitasi pakai alkohol, cuci kaki, segala macam. Jadi bagaimana keluar masuknya operator itu, dari mulai operator packing, operator filling, operator untuk WTP, operator lab, itu semua diatur. Dan kita harus memastikan itu semua kita atur dengan baik, sehingga kita memastikan proses-proses yang mereka lakukan itu boleh berjalan dengan baik juga. Nah, selanjutnya keempat, proses quality control. Kenapa rata-rata pabrik yang baik itu pasti mereka ada quality control sendiri, baik dalam bentuk check lamp, ada sensor metal, dan terpenting itu semua itu harus dilakukan
dibawa sampelnya, dibawa ke lab selama beberapa jam sekali, lab internal kita, dan dilakukan quality control untuk memastikan beberapa parameter-parameter kimia maupun fisika maupun biologi itu masuk ke dalam standar. Yang kelima adalah proses pencatatan. Di sini semua proses itu dicatat. Catat apa yang kau lakukan apa yang kau catat. Itu bahasanya SNI. Itu akan sering didengar nanti oleh pelaku-pelaku usaha, nanti oleh wakil-wakil perusahaan yang nanti akan berhubungan dengan orang SNI, akan bertemu dengan orang SNI, itu akan dijelaskan. Catat apa yang kalian lakukan apa yang kalian catat. Itu semua proses pencatatan. Jadi proses pencatatan ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk quality control juga. Untuk memastikan pada saat kita misalnya ada produk-produk kita bermasalah, kita tracingnya itu nggak terlalu sulit ya dengan pencatatan itu. Yang keenam adalah keluar masuknya produk. Dan yang terpenting di sini adalah keluar masuk produk itu harus mengacu pada FIFO ya, first in first out. Pastikan memang produk-produk yang sudah selesai dibuat dengan gampang bisa keluar. Nah, kita harus memastikan FIFO, first in first out. Nah, lakukan, buat satu layout pabrik yang memang mendukung hal itu. Ini adalah keenam hal-hal penting yang harus diperhatikan. Desain tata ruang pabrik air kemasan harus sesuai dengan ketentuan SNI dan BP POM mengenai ketentuan tata letak pabrik air minum dalam kemasan. Ya, tentunya harus sesuai, karena mereka lah nanti akan punya kepentingan untuk mengaudit tempat kita. Kalau mereka bilang enggak, ya berarti kita nggak akan mendapatkan izin-izin itu, dan otomatis kita nggak bisa juga untuk menjual produk kita, nggak bisa dapat izin edar. Proses audit akan dilakukan oleh dinas terkait setelah pabrik selesai dibuat dan sudah dapat produksi. Jadi yang audit itu nanti ada SNI, ada BP POM, sekarang ada tambah lagi dinas perindustrian juga mau audit. Nah, itu semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Desain-desainnya harus benar, harus sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh SNI dan BP POM. Di sini saya akan coba menjelaskan beberapa ruangan-ruangan pabrik yang diperhatikan oleh SNI BP POM ya. Tentunya masih banyak ruangan-ruangan lain yang diperhatikan. Saya cuma menjelaskan secara sepintas aja beberapa ruangan-ruangan yang menurut saya cukup kritikal. Nah, mereka pasti akan masuk ke ruangan itu, mereka akan mengecek, mereka akan bertanya kepada kita. Berikut beberapa ruangan pabrik air minum yang diperhatikan oleh SNI dan BP POM. Yang pertama itu adalah gudang bahan baku. Mereka akan bertanya di mana gudang bahan baku kita, bagaimana proses-prosesnya semuanya. Mulai dari supplier datang bahan baku itu sampai bahan baku itu digunakan untuk produksi, itu harus diperhatikan dengan benar. Flow-nya juga harus diperhatikan dengan benar. Dan ruangan ini menyimpan seperti kardus, gelas, botol, sedotan, stiker galon, dan semua yang berkaitan dengan bahan baku. Yang kedua ini adalah gudang bahan jadi. Mungkin berbeda dengan gudang bahan baku ya, ini adalah barang yang sudah jadi, misalnya dalam bentuk gelas yang sudah terisi, sudah siap diedarkan. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan mungkin berkaitan dengan FIFO ya, bagaimana kemudahan produk ini keluar. Produk ini diendapkan dulu sekian lama sehingga produk itu menjadi siap untuk dipasarkan. Nah, bagaimana peletakannya, bagaimana dokumentasinya. Nah, ini semua harus diperhatikan gudang bahan jadi. Di sini ada ruang pengisian. Ruang pengisian ini salah satu adalah ruang yang paling penting ya di sini, karena di sini kita perlu yang benar-benar ruang benar-benar steril. Nah, di sini harus diatur benar-benar bagaimana posisinya, bagaimana operator bisa masuk ke ruangan ini, mereka harus melewati ruangan apa dulu. Di sini cukup penting, ruangan pengisian ini cukup penting diperhatikan. Nah, jadi tolong untuk orang-orang yang mau mendesain pabrik air minum, ya kita harus perhatikan bagaimana ruang pengisian ini, atau bahasanya adalah ruang filling. Yang keempat itu adalah desain ruangan pabrik air minum untuk sterilisasi. Jadi ruang sterilisasi merupakan ruangan yang digunakan oleh operator untuk melakukan sterilisasi sebelum memasukin ruang steril lainnya. Ruangan sterilisasi harus dirancang sedemikian rupa agar proses sterilisasi dapat maksimal. Jadi ini adalah ruang steril di mana operator-operator kita kalau dia mau masuk ke ruang filling atau masuk ruang-ruangan yang memang perlu higienis, steril, nah mereka harus masuk ke ruangan ini dulu. Ini yang saya bilang tadi,
operator kelas 2, artinya mereka memang masuk ke ruangan khusus lagi untuk memastikan tingkat sterilnya lebih tinggi lagi sebelum masuk ke ruangan-ruangan lainnya yang membutuhkan sterilisasi yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya nomor 5 itu adalah ruang laboratorium fisika kimia. Ruangan yang digunakan untuk melakukan pengujian fisika kimia seperti pH, TDS, stability, dan ozon. Jadi ada ruang laboratorium fisika dan kimia khusus yang juga ruangan itu perlu ruang steril. Di sana akan dilakukan uji pH, TDS. Nah, di sini sampel akan diambil, dilakukan pengujian secara internal di lab ini, fisika dan kimia. Selain lab fisika dan kimia, kita juga ada selanjutnya adalah ruang mikrobiologi. Ruang lab mikrobiologi. Jadi di sini adalah melakukan pengujian-pengujian yang kalau yang tadi adalah ruang-ruang fisika kimia itu kita melakukan pengujian fisika kimianya, di lab mikrobiologi ini adalah kita mengetes mikrobiologinya. Jadi itu gak boleh digabung ya, antara fisika kimia dengan mikrobiologi harus dipisahkan karena alatnya terpisah. Tingkat sterilnya juga berbeda, barang-barangnya juga berbeda. Mikrobiologi ini biasanya ada seperti agar, ada seperti larutan agar, ada Petri glass, ada mesin-mesin inkubasi, ada juga autoclave, dan banyak lagi ya, laminar glass, semuanya itu ada di ruang-ruang mikrobiologi. Jadi intinya adalah fisika kimia adalah pengetesan yang berkaitan dengan fisika kimia, sedangkan mikrobiologi adalah kita melakukan pengetesan air yang berkaitan dengan mikrobiologinya. Di sini ada ruangan terpisah, ini juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah kantor untuk staf. Kantor untuk staf ya, ruangan ini adalah tentunya kita berbicara untuk staf. Di sini mungkin bisa terbagi-bagi lagi seperti mungkin ada pantry, ada ruang untuk direktur, ruang meeting, ruang untuk marketing. Nah, ini terserah perusahaan karena ini tidak terlalu diatur oleh si SNBP POM. Kita bisa mendesainnya sedemikian rupa, tapi yang terpenting menurut saya adalah visibilitasnya. Contoh, untuk beberapa ruang-ruang seperti ruang staf, untuk stok gudang, mereka harus punya visibilitas tuh yang cukup baik. Jadi pada saat ada orang-orang masuk, misalnya ada supplier ngirim stok bahan baku, mereka bisa dengan mudah tahunya. Atau mungkin ada barang-barang yang keluar, mereka bisa melihat dengan mudah. Jadi jangan sampai ada barang-barang yang keluar tapi mereka tidak tahu. Nah, itu harus diatur sedemikian rupa ya, supaya pada saat barang keluar atau barang masuk itu kita bisa terlihat semua. Syukur-syukur kalau misalnya memang bisa kita dari ruang-ruang kantor itu kita bisa melihat semua aktivitas yang memang tidak bisa sampai ke dalam-dalam, tapi ada beberapa desain yang saya desain itu bisa terlihat sampai dalam-dalam. Yang ke-8 ini ruang filtrasi. Ruang filtrasi ini adalah ruang yang dimana terjadi proses filtrasi dari air yang kurang layak menjadi air yang layak, air yang nggak bersih menjadi air bersih. Di sini ada macam-macam filternya, ada sand filter, carbon filter, mikrofiltrasi, ada ultrafiltrasi, ada RO, ada UV, dan macam-macam. Kita harus melihat air kita seperti apa, baru kita pakai filter yang apa. Jadi disinilah pentingnya kita melakukan pengetesan itu. Ruang filtrasi harus kita desain sedemikian rupa ya. Kalau bisa ruang filtrasi itu dengan tangki itu gabung, dan itu kalau bisa juga dekat dengan ruang lab, karena kita di sini hasil yang udah diolah itu hasil akhirnya di tangki hasil itu biasanya kita bawa ke lab dan kita uji secara berkala. Jadi pengujian-pengujian ini saya mungkin coba jelaskan sedikit. Pengujian-pengujian ini yang kita ambil cukup banyak titiknya ya. Dari air yang sebelum diolah sampai setelah diolah di tangki hasil, baik itu juga di tangki sumber juga kita ambil juga. Nah, kita juga ambil yang di filling. Yang di filling-fillingnya produk-produk keluar itu biasanya kita ambil sampel beberapa, setelah itu kita tes. Dan itu kita lakukan secara berkala. Biasanya tuh sehari bisa 3 kali, setiap 3 jam sekali atau 2,5 jam sekali, ya tergantung kebijakan manajemen. Dan yang pasti harus ada orang khusus untuk melakukan pengetesan itu. Karena pengalaman saya, karena orangnya tidak kompeten, akhirnya hasilnya menjadi salah-salah, ngaco.
Nah, otomatis itu menjadi semakin bermasalah. Tadinya air kita bagus menjadi tidak bagus, atau tidak bagus malah terbaca bagus. Dan itu harus dipastikan. Operator-operator SDM-SDM yang melakukan pengetesan lab itu adalah orang-orang yang kompeten dan harus teliti yang pastinya. Selanjutnya 9 itu adalah ruang packing atau ruang pengawasan produk. Ruang packing ini biasanya bersebelahan atau menempel dengan ruang filling. Jadi kalau misalnya memang ruang packing itu tidak menempel ruang filling, itu menurut saya udah pasti dipastikan itu keliru ya. Karena seharusnya setelah di filling, produk itu setelah dicuci, karena ada namanya washing, ada filling, ada capping, tutup. Setelah tercapping, setelah tertutup, produk itu keluar dan siap di packing. Nah, biasanya penghubung antara ruang filling dengan ruang packing ini disambung oleh namanya conveyor. Jadi conveyor dari ruang filling itu akan keluar ke ruang packing itu lewat conveyor. Nah, dari situ kita bisa memakai label otomatis atau mungkin kita mau masukin label orang yang masukin juga bisa. Kita mau pakai mesin, kita mau pakai orang, sampai termaksud nanti masukin kardus, karton packingnya juga itu ada juga mesin otomatiknya ada. Kalau misalnya mungkin buat kalian yang ingin melihat contoh-contohnya seperti apa, kalian bisa ngelihat ya, searching buka-buka di YouTube kami, itu cukup banyak kami jelaskan, cukup banyak video-videonya, kalian bisa melihat. Kalau ada yang nggak ngerti, mungkin kalian bisa telepon saya untuk bertanya lebih lanjut mungkin. Udah itu. Nah, jadi di sini ruang pengawasan itu adalah ruang di mana terjadi proses pengawasan, baik itu memakai mesin atau tenaga manusia. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, di sini ada nomor kontak saya. Harapan saya lebih nyaman kalau misalnya memang kita luangin waktu, mungkin ke kantor, kita ngobrol-ngobrol tatap muka. Karena kalau menjelaskan by WA, saya rasa cukup banyak yang saya harus ketik di sana. Jadi mohon dimaklumi. Sampai jumpa kembali bersama saya. Selamat sore.